Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan. Ketemu lagi di vlog kakak sinau bareng. Kali ini saya mau ke suatu tempat di salah satu penginapan. Saya sudah booking, saya sudah reservasi dan lewat orang dalam. Dan kita akan ketemu sama orang dalam itu. Dan apa yang akan terjadi nanti, kita simak terus. Ikuti terus kakak vlog, kakak sinau bareng. Ya, kita sudah sampai di tempat yang saya maksud tadi. Kita cari orang dalam itu. Kula nuwun. Mas Doni, waduh, piye kabarnya Mas? Nyari Mas Novan. Mas Novan ada? Ada, saya sendiri. Ini yang nakal-nakalan ini. Sponsor nakal-nakalannya ini. Saya sponsornya. Lagi repot? Oh enggak, kebetulan hari ini lagi off, nanti malam habis maghrib aku mulai. Oh, ini Masuk sih, libur? Jam libur? Siang, jam libur. Oh, Karena malam ada shift-shiftan. kerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku masuk habis maghrib. Siap. Gitu Mas. Gimana mau ngopi apa nih? Oh, wedang-wedangan yuk. Wedangan, oh siap. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah reservasi sebuah tempat. Dan ternyata saya di tempat itu bertemu dengan saya pikir tadi situ mau nakal-nakalan. Oh nggak boleh nakal-nakalan. ternyata sebenarnya nggak nakal dalam arti positif, Pak. Ya. Nakal dalam arti positif. Ternyata teman-teman, Novan itu yang saya kira tadi kesini mau main, ternyata adalah karyawan atau apa, Pak? Aku staff di sini ya. Staff Maksudnya ya? karyawan. Staff di salah satu Hostel. Hostel. Ya. Hostel atau guest house mungkin? Berbeda. Beda ya? Ya. Kita nanti bahas ya itu ya. Oke, siap. Mas. Ya, kita ketemu dengan Mas Novan, pemain sulingnya Kiai Kanjeng. Pemain suling saya suka bener-bener tersentuh dengan apa yang kamu kemukakan, yang kamu pernyataanmu, yaitu tentang saya itu tidak menggantikan Pak Is. Iya. Saya itu meneruskan Pak Is. Ya, meneruskan perjuangan Pak Is lah. Kok iso ngono kuwi piye, Van? Gimana? Ya, artinya kalau saya ngomong saya yang menggantikan, semuanya harus sama, baik itu secara skill, kemudian filler sendiri itu harus plek mengiringi Kutsen dan beberapa lagu karya-karya Kiai Kanjeng. Sementara saya lahir jauh di mana masa Kiai Kanjeng itu merintis ya, maksudnya kalau perbedaannya saya dengan Pak Is mungkin memiliki kedekatan empiris atau spiritual dengan beberapa orang-orang yang pendahulu di Kiai Kanjeng seperti Pak Anefi, terutama proses-proses pencarian Kutsen bersama Mbah Nur, sementara saya datang jauh setelah itu. Jadi maksudnya nggak kurang pas lah kalau saya langsung meneruskan Pak Is gitu. Toh saya punya kepribadian menyikapi lagu-lagu Kiai Kanjeng secara berbeda. Gitu. Intinya
nek dikonplek atau sama persis dengan Pak Is ya jelas kamu Nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa, bisa, iya karena berbeda era, berbeda ini apa waktu ketemunya dengan Mbah Nun sendiri kan sudah berbeda sebetulnya. Umur berapa sekarang Pak? 28 tahun. 28 tahun. Pak Is itu sedo itu pas umur berapa ya? Ya lupa. 60-an Pak ya? Sekitar 60. 2018 itu pas ya mungkin Yoswane pas sekitar 60-an. Jadi memang secara jarak umur jauh. Betul, ya. Jauh sekali. Tapi yang saya salut dari Novan ini nggak hanya dengan Pak Is tapi dengan personil yang lain juga jaraknya juga tidak dekat juga bisa dibilang. Bisa dibilang mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Jokam atau Pak Nevi mungkin Novan ini bisa dibilang anaknya, seumuran anaknya ya. Iya, betul. Tapi kalau saya melihat, Man, menurutku Ki, adaptasimu itu gampang. Ke beliau-beliau itu ke lingkungan Kiai Kanjeng itu gampang. Itu ada strategi tertentu nggak sih atau memang wes gawan bayi kayak gitu? Sebelumnya emang saya nggak milih-milih ya, maksudnya untuk rentang umur, untuk pergaulan, obrolan saya selalu berusaha masuk. Maksudnya karena saya kan pendatang di sini, kalau saya pilih-pilih harus satu umur yang sama, kemudian satu angkatan yang sama itu akan menyulitkan proses saya di Jogja gitu. Akhirnya saya harus belajar terbuka. Sebetulnya sudah lama, maksudnya saya diajarin itu kalau berteman ataupun ngobrol itu tidak harus dengan yang satu usia. Itu jauh lebih banyak teman, jauh lebih bagus, walaupun saya memposisikan bapak-bapak Kiai Kanjeng itu sudah bukan teman, maksudnya saya anggap orang tua sendiri, seperti jenengan Mas Doni anggap kakak sendiri. Jangan orang tua ya? Iya. Oh enggak. Masih kakak lah kalau Mas Doni ya. Iya, berarti gitu, memang sudah terbiasa dengan iya. apa ya, pergaulan yang lintas usia. Iya, lintas usia. Betul, Mas. Seperti itu. Masuk Jogja itu tahun berapa? 2012. 13 lah. Itu kuliah di ISI ngambil jurusan etnomusikologi. Etnomusikologi. Iya, betul. Itu lulus tahun berapa? 2018, Pak ya. 2018. Iya. Kamu gabung sama Kiai Kanjeng itu 2018. 2019. Saya kan Novan itu pertama kali ikut acara itu di PPPG Matematika kalau nggak salah. Enggak, jadi sebelumnya pas acara nikahan Mas Imam Pak ya, kan selamatannya di tempat Pak Toto tuh. Oh iya. Ikut sama dua temanku. Iya. Terus yang pertama banget nyemplung panggung gede sampai gemeter itu aku. Gimana ya itu Sayegan apa mana ya? Enggak. Sak ngertiku, sak elinganku ya, itu di PPPG Matematika Jalan Kaliurang Besi. Nah itu Kaliurang kilometer 14 kalau nggak salah. Ya. Iya itu. Ya di situ. Di situ dan memang iya Novan ketok gemeteran. Ya gimana? Biasanya di akuarium kecil tiba-tiba masuk samudra yang luas gitu. Gimana? Ngerti nggak? Biasanya nang akuarium. Akuarium tiba-tiba cemplungin segoro kayak gitu loh. Tuh. Gimana? Dan harus beradaptasi. Tinggal-tinggal. Ketemu macam-macam ikan yang macam-macam wimbuh, ikan. ngerti. Ada yang unik dari salah satu yang unik dari Novan ini. Kuliah di etnomusikologi. Etnomusikologi. Selama itu bermusik terus. Intens, tapi saya kebanyakan ikut di belakang layar seperti kru, seperti Mas Awi, Mas Pentil lah, ikut di sound, ikut di lampu gitu. Terus pertanyaannya yang unik adalah kenapa bisa nyemplung ke, bisa dibilang industri pariwisata ini ya? Bisa nyemplung ke apa jenis? Hostel. Ya. Oke. Kalau di hostel sendiri, aku 2019 itu ditawarin awalnya sebagai driver atau supir yang nganterin orang-orang yang shuttle ke Borobudur, karena dulu kan tamu rumah ini kebanyakan kan tamu internasional, jadi bule-bule yang mana mereka datang ke Jogja itu belum tahu cara naik bis gimana, kalau ke Borobudur, kalau ke Prambanan transportasinya apa. Ya akhirnya kita tampung, saya dipasrahi sama owner ini, ya udah
kamu pegang transportasi ya gitu, pegang transportasi. Akhirnya saya mulai tertarik lah, maksudnya fokus untuk kerja di dunia. Itu tahun berapa itu? 2019 awal. 2019, berarti hampir berbarengan sama Kiai Kanjeng lah ya? Iya, selisih 3 bulan apa Ya. berapa gitu kalau nggak salah. Itu udah, berarti udah lama juga. Ini apa? Namanya apa? Snus Snus. hostel ya. Snus Hostel. Bedanya hostel sama hotel-hotel biasa itu apa? Kalau hotel itu jelas secara fasilitas lebih besar lagi ya, tapi kalau hostel dengan guest house banyak orang yang masih bingung membedakan antara guest house atau hostel. Kalau guest house itu satu rumah bisa disewa all in, tapi kalau hostel seperti kita itu lebih kecil yang dijual, maksudnya per kamar, bisa jadi per bed, karena kita punya juga tempat tidur yang sistemnya susun seperti itu. Kemudian dari segi manajerial itu kalau hostel lebih profesional lagi. Kalau misalnya guest house jenengan punya rumah, ya udah sewain aja lewat Mas Doni langsung. Yang ngelola misalnya Mas Doni, istrinya bersihan, kemudian nyiapin makanan. Tapi kalau di kita lebih umum lagi, maksudnya orangnya memang dibikin manajemen khusus, bukan dari keluarga, tapi kita open recruitment, siapa yang mau mengisi posisi front office misalnya. Saya di operasional sekarang karena memang Candi masih tutup ya untuk internasional seperti itu. Berarti cocok lah ya untuk apa teman-teman backpacker gitu ya. Cocok ya? Iya, memang ditujukan untuk backpacker sebenarnya dari hostel itu ya. Sementara monggo Pak, nggak apa-apa, monggo silakan. Monggo. Sementara banyak teman-teman jamaah itu kalau yang kemalaman, ya kayak gitu lah. Pitulasan kemalaman. Pitulasan, banyak yang dari luar kota kemalaman, ini bisa jadi salah satu pilihan ya mungkin ya. Boleh, bisa jadi. Ya. Nah, itu bisa. Bisa juga itu. Bisa kontak Mas Novan atau bisa nyari langsung di Google Map. Snus Boleh. apa? Snus Hostel Yogyakarta. Snus Hostel Yogyakarta. Rate oke lah ya. Rate oke, bisa. Bisa menyesuaikan. Kalau aslimu ini ngendi, Van? Aku Purwakarta, Jawa Barat. Monggo Mas Nono. Purwakarta. Jawa Purwakarta, Jawa Barat. Itu dari berarti masa kecilmu di Purwakarta ya? Ya, betul. Sampai SMA, ya sampai lulus SMA lah. Aku di Purwakarta. Sebenarnya ada cerita tentang apa? Novan yang masa kecilnya itu mungkin sudah tidak asing dengan Mbah Nun. Oh iya, jelas. Karena yang pertama, om saya itu pernah nyantri di bengkel teater Rendra. Jadi sedikit banyak itu ada buku-buku tulisannya, karya-karya Mbah Nun yang pernah saya baca, walaupun dulu kan terkenanya belum Mbah Nun, MH. Ya. MH Ainun Najib gitu. Dan tahun berapa, 2003 kalau nggak salah, itu pernah di desa saya, di desa Wanayasa Purwakarta itu acaranya di salah satu muridnya Mbah Nun kayak yang ngundang Cak Nun Kiai Kanjeng di Purwakarta sana. Dan kamu hadir? Hadir. Tapi ya masih bingung, ini MH Ainun Najibnya yang mana, masih kelas 3 SD lah kayak gitu. Aneh kok pengajian kok ada musiknya gitu, sesuatu yang baru buat saya pada 2003 itu. Itu persentuhan awal dengan benar-benar awal persentuhan benar-benar awal itu. Ada ini nggak apa ya, kayak itu selain kamu ngerasa aneh dalam tanda kutip bahwa pengajian kok ada musiknya, ada hal lain nggak yang bisa kamu tangkap di situ? Hal yang lain ini baru sadar, maksudnya keanehan itu terjadi. Yang diundang itu sedikit, tapi tiba-tiba beritanya nyebar kok datang banyak gitu loh. Undangan secara resmi itu sedikit? Ya, sedikit, tapi sampai luar kabupaten yang datang, Mas. Oh ya? Aku kemarin ngobrol lagi sama penyelenggaranya kan, ketemu di sini. Ya tuh saya tuh kaget juga tuh pas dulu bikin acara Cak Nun Kiai Kanjeng pengajian, tiba-tiba yang datang membludak. Iya, kaget dia maksudnya. Iya. Apalagi yang di Jawa Timur kan memang masanya banyak sekali. Ya, karena memang apa ya, Jawa Barat itu selama saya juga apa bantu CNKK itu jarang sekali kita ke sana ya. Jarang sekali. Terakhir paling juga cuma Jawa Barat,
Tasik situ, Cirebon ya paling. Cirebon, kemarin Cirebon ya sempat. Cirebon. Bandung, ya. Cikarang kemarin. Ya, betul. Jadi emang bisa dibilang lumayan jarang ke sana. Lumayan jarang, betul. Tapi justru karena jarang itu mungkin jadi kangen. Ya, bisa jadi ya. Lama nggak tidur di bagasi kalau biasanya sama Adin gitu. Kalau Novan itu kalau di base itu punya Kamar. tempat tersendiri, punya kamar sendiri dan cuman dia yang boleh dan mau di situ. Saya pernah nyoba nyoba mau sama Fajar. Fajar itu adalah salah satu sopir andalan kita. Itu. Jar aku tak turu nang petarangane ya Novan ya. Ora. Lah kenapa? Nanti ketagihan kamu. Jadi memang itu khusus buat Novan. Besok kalau seandainya kita ada kesempatan jalan lagi, kita tunjukin petaranganmu nanti. Iya, betul, itu harus bikin vlog khusus, Man. Iya, kita sudah rencana mau bikin itu, Van. Menarik ya. Hubungannya itu dengan sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kamu jalankan sekarang, yaitu bidang pariwisata ya. Bidang pariwisata. Dan salah satu efeknya ya kita jadi jarang bertemu dengan teman-teman seperti Teguh, Fajar, karena mereka juga Mbah Salim, terus masih banyak lagi sebenarnya teman-teman kita. Sebenarnya besok boleh itu kita ajak. Ya harus buat kayaknya itu vlog. Termasuk pariwisata ini kan di masa Covid ini kan bisa dibilang tiarap ya. Tiarap ya, betul. Yang paling kena dampaknya ya pertama seni pertunjukan, kemudian yang kedua ya pariwisata itu masih susah geraknya ya, maksudnya di masa pandemi kayak gini. 2 tahun ini, Bang. 2 tahun terakhir ini. Dengan kondisi yang seperti itu. Dan Anda posisinya sebagai manajer operasional atau apa? Aku sekarang di operasional. Operasional ya. Ada nggak kiat-kiat untuk bertahan? Maksudnya apa yang sudah kamu lakukan sehingga bisa ya kalau menurut saya ini bertahan. Ya masih selamat lah maksudnya kita kalau bandingin tempat lain ada yang kasihan banget, ada yang sampai tutup permanen gitu. Iya. Bahkan teman-teman musisi juga banyak yang jual alat. Iya, kan? betul Mas Doni. Nah, saya ngelihatnya kan tempat ini kan bisa bertahan dan masih jalan sampai sekarang itu kan menurut saya juga suatu bukan keajaiban tapi suatu anugerah. Iya. Satu anugerah. Nah, dan di dalam satu anugerah itu kan pasti ada usaha-usahanya. Iya, betul. Apa yang kamu lakuin, Bang Van? Kok sampai akhirnya bisa tetap jalan gini? Iya. Tak nyewot-nyewot. Iya. Yang pertama itu sebetulnya yang kenapa tempat ini masih ada gitu katakanlah setelah pandemi 2 tahun. Karena buat saya pinter orangnya. Pinter dalam artian bukan pinter hitung-hitungan, membaca situasi. Karena ketika pandemi meledak, banyak pengusaha-pengusaha akomodasi seperti ini atau hostel atau penginapan apapun, mereka mengabaikan himbauan dari pemerintah. Prokes itu ya? Enggak, maksudnya setelah isu itu meledak, mereka kurang bisa melihat impact atau apa yang akan terjadi terhadap ekonomi Indonesia pada sekian waktu ke depan. Kalau buat saya kebetulan istrinya orang Prancis. Jadi ketika Maret tanggal 20 lah, itu ada surat pemberitahuan dari kedutaan Prancis untuk ngasih tahu ini pandemi udah parah ini. Karena masih orang Prancis kan, jadi masih tanggung jawab pemerintah sana ngasih tahu warganya. Iya betul. Arab diopeni. Kamu mau stay di Indonesia, isi suratnya seperti itu, atau mau pulang ke Prancis. Kalau pulang ke Prancis, nanti disediakan pesawat, kita udah sewa untuk khusus warga Prancis yang mau pulang ke Prancis maksudnya. Karena ekonomi Indonesia global sedang nggak bener nih, Indonesia dan global nggak bener nih, pasti kacau maksudnya ke depannya. Dari situ kita mulai rapat internal semua tim. Kemudian habis itu kita mendapat cancellation bookingan dari beberapa tamu kita yang karena 99% tamu kita dulu sebelum pandemi orang Eropa. Orang Eropa. Jadi
pembukingan massal itu lebih dari 15 pembukingan yang udah mau masuk bulan selanjutnya. Kita mulai fokus ya udah gimana caranya ngamanin tempat ini tanpa ada aset yang berkurang. Akhirnya rapat internal dibubarkan semua. Maksudnya diputus dulu hubungan kerjanya, kecuali tidak terkecuali saya dan beberapa teman lainnya. Dulu ada 15 staff lah di sini, termasuk kitchen, termasuk di transportasi. Di bawah saya ada 2 driver. Itu diberhentikan sementara dulu pada Maret 2020, awal-awal pecah pandemi itu. Habis itu ya, maksudnya habis pembatalan, kemudian ya kita habis acara dari Malang itu kan masih ada Kudus, tapi kan bisa kan keburu meledak. Nah, tanggal 20 itu ya udah kita putusin aja, tutup tempat ini, amanin dulu asetnya, baru nanti fokus lagi kalau udah mulai reda. Ditunggu sampai 4 bulan, wah masih belum. Akhirnya setelah 4 bulan itu kita buka lagi dengan berarti libur itu 4 bulan. Nah, akhirnya kita buka lagi dengan yang tersisa saya dan manajer yang satunya yang sekarang di Snus Banyuwangi. Oh, berarti nggak hanya di sini ya, Di sini tetap yang Banyuwangi baru buka November 2019, tutup, ditarik staffnya karena untuk kirim ke Banyuwangi harus lewat sini udah tahu lah maksudnya pola kerjanya, baru berani kirim. Akhirnya pulang Banyuwangi 4 bulan tutup dulu tuh. Kemudian setelah 4 bulan kita coba buka tempat ini. Yaitu cuma 2 orang saya yang jalanin, yang dari 15 orang sampai 16 orang termasuk staff kebun kayak gitu. Akhirnya kita buka nekat 2 orang. Bos saya punya usaha lagi di Depok lah, maksudnya dia punya cabang usaha yang aku yakin itu nggak ada hubungannya dengan corona ya, dia punya berarti bisa untuk membackup ya. Iya, backup. Akhirnya sana fokus, kita di Pasrain ini harus buka. Oke, dari situ mungkin itu yang bisa dikatakan selamat karena juragan saya itu paham dengan situasi itu. Kalau di tempat-tempat lain yang saya lihat, kenapa banyak yang tutup permanen gitu? Karena habis modal, mereka berharap udahlah nggak usah tutup, paling pandemi ini setengah tahun, 6 tahun dia jalan, duitnya habis di tengah untuk operasional kayak gitu, nggak bisa bayar buat karyawan dan lain-lain. Akhirnya memang tutup permanen dan ya ngeri lah maksudnya. Berarti dari setelah 4 bulan tutup, terus kemudian kamu jalanin dengan 2 orang itu, kamu dan teman kamu ini sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah udah staffnya udah nambah lagi lah. Yang belum dibuka cuma transportasi karena memang masa-masa paling berat yang kalian jalanin itu pas apa? Ya itu pas buka pas bulan Agustus kalau nggak salah, karena rumah sebesar ini kita harus konsentrasi kebersihan, kemudian sistem, apalagi media sosial. Akhirnya kita sakit gantian, yang satu tipes, yang satu sembuh, yang satu tipes lagi, yang satu tembus lagi. Kayak gitu Mas. Seru. Iya. Tapi seneng ya Pan jalanin ini ya? Seneng. Dan kalau dibilang bisa nggak kalau dibilang ini adalah passionmu selain di musik? Betul. Aku fashion di tempat-tempat kerja yang jenis seperti ini, maksudnya nggak terikat dengan seragam. Kalau jam kerja tetap lah namanya kerja ya. Tapi masalah seragam atau nggak ada senioritas ya, aku sangat cocok ya? Iya cocok. Kebanyakan di lapangan juga dulu kerja saya, maksudnya Candi, kadang suruh ke Borobudur, kemana lagi ke Banyuwangi, Bali kayak gitu. Paling jauh ngantar tamu kemana? Dari sini? Dari sini ya ke Banyuwangi pernah. Banyuwangi. Dan ini nggak cuman Snus ini tidak hanya di Jogja. Di Banyuwangi juga ada ya? Ya, betul. Sekarang udah jalan lagi? Sudah jalan lagi, udah buka. Itu ada di mana di alamatnya? Di Jalan Borobudur nomor 11, Banyuwangi Kota, persis di belakang Pemda Banyuwangi. Belakang Pemda Banyuwangi. Nah, buat teman-teman konco-konco jamaah yang mungkin butuh tempat yang sangat-sangat fleksibel bisa situ ya? Iya, silakan. Pakai nama Novan. Gitu Mas Doni. Seru ini. Terus
Berarti kamu masuk 2019? 2019. 2019 awal ya Pak? Maret lah, Februari akhir. Hampir bersamaan dengan ini. Itu seingat saya ya 2019 itu Kiai Kanjeng itu jadwalnya lagi edan-edanan itu. Betul. Padat banget sampai kita berapa bulan Seminggu. itu. Iya, hampir berapa. Di bis itu loh. Iya. Berapa bulan paling cuman pulang ke rumah itu 3 hari. 3 hari berangkat Itu lagi. pernah nggak kesusahan untuk mengatur waktu dengan kegiatanmu ini? Nah, ketika aku ngobrol, aku nih harus bantuin juga di Kiai Kanjeng. Bagusnya gimana? Ya udah, kalau gitu lebih aman, lepas kontrak dulu. Tapi aku tetap di sini untuk ngatur jadwal driver karena memang tamu yang traveling itu yang butuh transportasi dari kita masih banyak. Akhirnya aku tidak harus terpaku ada di sini setiap hari, tapi kerjaku lebih online, ngatur tiket, ngatur besok ada tamu sekian orang yang jalan ini ya, mas ini, ngatur transport. Jadi lebih fleksibel. Kita jalan, kita juga bisa kerja gitu, hanya pakai HP, nelpon, nyiapin tiket, udah. Intinya berarti adalah ada keterbukaan ya. Iya, harus terbuka. Iya, antara kamu sama teman-teman manajemen. Betul, harus karena ada keterbukaan. waktu di Karanganyar aku ingat ngobrol sama Mas Patu. Pokoknya gimana caranya kakak ini dibantu, tapi kamu juga jangan sampai meninggalkan pekerjaanmu yang pokok kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ aku mulai berani ngomong sama manajer, sama owner. Manajer Mbak Santi itu tadi. Dulu masih Mbak Feby. Oh. Belum masuk Mbak Santi. Iya. Manajer Snus ini, Snus Hostel itu sekarang itu adalah namanya Mbak Santi. Mbak Santi itu beliau itu seorang vokalis juga, menyanyi juga, dan dulu pernah bantu Keroncong Roti Bakar Keroncong Roti Bakar dan pentas Hati Matahari. Ya, Hati Matahari. Bu Novia. Iya, sama Bu Novia. Iya, sama Bu Novia. Waktu itu Di TBY ya. Di TBY waktu itu jadi backing vokal bareng saya, bareng banyak yang bantuin waktu itu. Van, kalau boleh tahu, dengan adanya pandemi ini ya, terus pasti ada dan akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini, perjalanan kita akan berubah kan pasti. Betul. Kalau menurut kamu, banyak nggak yang pelajaran yang bisa diambil dari situ? Sangat banyak sekali ya. Banyak sekali. Apa yang bisa kamu ambil kira-kira? Dari dampak pandemi ini memang yang paling krusial ya, maksudnya memang pertama kita harus punya investasi jangka panjang, karena tidak tahu, maksudnya kondisi ekonomi global itu bisa berubah sewaktu-waktu. Karena dulu kan orang yang kerja di pariwisata jumawa semua, maksudnya ini salah satu bisnis yang tidak akan pernah hancur. Tiba-tiba dikasih corona, virus yang nggak kelihatan, hancur sekarang. Itu salah satu maksudnya yang disepelekan lah, maksudnya tiba-tiba kejadian kayak gitu. Termasuk yang di pertunjukan juga sama ya mungkin. Iya, sama. Itulah kenapa saya tanya ke kamu tentang ini, karena gimana pun juga kita merasakan hal yang sama ya. Iya, merasakan betul. Saya di pertunjukan, seni pertunjukan juga. Bias orang mong tiarap. Tiarap itu kan masih di atas tanah itu mendem awake dhewe gitu. Glebak gitu. Memang banyak yang salah satu yang bisa saya ambil itu ya. Membuktikan bahwa ya Gusti Allah ki adil. Betul. Maksudnya apa yang dia memberikan satu keadaan pasti dengan segala solusinya. Ya. Pasti dengan segala hikmahnya. Dan betul. Kalau nggak gini, mungkin ya Pak, saya ngeliat di bidangmu gitu. Kalau nggak seperti ini, kamu juga tidak akan belajar hal lain seperti manajemen. Iya, betul itu. Gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, ada nggak Van setelah belajar ini niat untuk ke depan, rencana arep ngopo? Ada jelasnya. Tapi yang jelas saya masih ada di frame ini, maksudnya untuk jangka panjang, maksudnya tetap di pariwisata walaupun dengan
kondisi yang seperti ini, tapi saya udah menyiapkan beberapa planning sih, ketika misalnya nggak baik terus gimana nih caranya, seperti itu. Seandainya kondisi ini Berlanjut sampai kita nggak ngerti sampai kapan gitu ya. Sudah ada planning berarti sudah ada planning. sudah ada Bisa diungkapkan nggak? planningnya. Cari tempat yang bisa nanam, pelihara kambing, tani lah, belajar tani. Kayaknya itu bisa selamat deh. Iya. Kenapa saya tanya gitu, karena gini, kita ini kan ya apa, segmen kita ini kan dikasih judul Kakak Sinau Bareng. Jadi kita dengan siapapun kita harus bisa mengambil sesuatu, harus bisa belajar dari situ ya. Betul. Nah, dari Novan pun juga saya belajar. Kita juga belajar dari Novan. Belajar banyak. Van, ini ada di daerah mana, Van? Ini tadi daerah Wijilan, belakang Jalan Wijilan, tidak jauh dari Keraton Yogyakarta ya. Daerah alun-alun utara lah dekatnya. Tempat strategis lah ya. Strategis. Kalau yang suka gudeg, tinggal Depan koprol. situ lah, Koprol 2 kali nyampe gudeg. Gudeg terenak di Jogja. Ya kan, gudeg terenak di Jogja. Iya, betul. 90 dulu waktu sebelum pandemi 99% tamunya adalah orang Eropa. Iya, orang-orang Eropa. Kalau sekarang? Kalau sekarang 100%, ya enggak 100%, 95% lah. Itu lokal. Ya, tamu-tamu lokal yang bule hanya beberapa, yang kemarin baru ada yang long stay. Karena masih regulasi dari pemerintah itu untuk masa karantina kan berubah-ubah. Jadi orang yang mau datang ke Indonesia males ini sajane pirang dino toh, maksudnya untuk apa, untuk masa karantinanya itu ya mereka juga bisa memperhitungkan, karena itu kan juga pengaruh ke kos ya, ke biaya. Betul, karena itu tidak ditanggung oleh pemerintah kita, maksudnya mereka harus kos sendiri untuk apa, untuk karantina di hotel setelah dari penerbangan jauh itu internasional. Itu kalau tamu domestik itu rata-rata stay di sini berapa lama? Kalau domestik itu lebih sebentar, 1 malam, 2 malam udah. Tapi kalau tamu-tamu internasional atau bule-bule itu bisa nyampe 3 sampai seminggu, lebih lama, karena dia kan belum termasuk tur kemana ke Candi, ke Gunung Kidul, seperti itu. Ya, soalnya juga dari seputaran Jogja pun banyak yang bisa dieksplor ya. Betul. Mungkin sekali, nggak cukup 1 hari. Iya, seminggu pun menurut saya juga nggak cukup. Betul Mas. Ada perbedaan treatment nggak antara tamu domestik sama tamu luar negeri? Kalau treatmentnya kita sama ya, servis itu harus nomor 1 di atas semuanya, karena emang kita nggak jualan jasa, jualan servis lah maksudnya. Tapi yang perbedaan mendasar antara wisatawan asing sama wisatawan lokal itu, untuk wisatawan lokal kita nggak terlalu kesusahan untuk menjelaskan apa namanya tempat wisata, terus mereka juga kadang-kadang sudah bawa kendaraan pribadi, baik itu roda 2, roda 4. Tapi kalau untuk wisatawan asing kita agak sulit ya, tricky, karena kita nggak bisa ngasih rekomendasi tempat makan. Misalnya dia, aku lapar nih mau makan ini. Kita nggak boleh mengasih rekomendasi ke tempat yang kita sendiri belum pernah makan itu. Karena berbahaya. Berbahaya. Yang pertama, kecocokan antara perut. Kadang-kadang kan misalnya orang bule tiba-tiba makan nasi pecel atau pinggir jalan kayak gitu kan, street food, tiba-tiba ngeluh sakit perut. Kalau lokal kan kita enggak, angkringan itu kan sikat. Kemudian kita harus kaya informasi tentang tempat-tempat wisata. Kalau bule dan lokal itu punya kecenderungan yang berbeda. Kalau bule lebih suka tempat-tempat yang sepi, misalnya pantai, kita harus cari tahu ini yang sepi, yang nggak pernah ada orang mana ya gitu. Tapi kalau orang-orang lokal cenderung ke tempat yang lagi booming di Instagram, seperti Indrayanti dong, atau mana Watu Kodok atau Selili yang lagi rame, kayak gitu Mas. Repot nggak? Kalau dibilang repot, aku nggak merasa ngerepot, karena memang aku suka fashion ini. Karena memang ini adalah passionmu, jadi serepot apapun ya tetap senang. Tetap senang seperti itu. Kak, saya pernah dengar cerita gini, Van.
bahwa tamu-tamu terutama yang dari Eropa ya, Heeh. tamu-tamu yang dari Eropa itu tiap negara itu kan karakternya berbeda-beda. Betul, Dan katakanlah ada yang dari negara A karakternya seperti ini, Oke. dari negara B pelit, dari picky. Yang menurut kamu paling wangel lagi di treatment, pernah nggak menemukan seperti itu? Pernah menemukan. Ya, yang pertama saya nggak sebut negaranya. Iya, nggak usah. Nanti ada yang tersinggung. Yang paling sulit itu kadang mereka masih bingung dengan currency nilai tukar rupiah ya. Kadang ada yang misalnya kok mahal banget sih parkir padahal cuma 2.000 karena nol kita kebanyakan duit kita sebetulnya. Duit Indonesia itu 2.000 kan. Dia karena currency-nya masih euro karena nolnya sedikit gitu kan. Tiba-tiba kaget lihat kita parkir bayar segini 2.000 itu normal. Mereka mikirnya 2.000 euro. Iya mungkin nolnya terlalu banyak itu. Gitu. Terus yang paling sulit itu dikasih rekomendasi makanan. Sudah dikasih rekomendasi tempatnya ini masih belum cocok, masih komplain di sini kayak gitu. Rata-rata kalau mereka makanan itu kan ya paling kebutuhan pokok ya, kebutuhan betul. pokok dan itu harus tiap hari kan, tiap hari makan. Itu rata-rata selera mereka seperti apa sih kalau untuk makanan Indonesia? Kalau bule yang baru datang, baru pertama di Indonesia, biasanya mereka lebih cari aman, memilih kalau nggak vegetarian ya udah ke European food sekalian, maksudnya atau Mediterranean food kayak gitu. Tapi kalau memang bulenya udah beberapa kali ke Indonesia, mulai berani pengen coba gudeg tapi kita harus hati-hati menyamakan selera makan orang bule itu harus hati-hati juga. Kadang kita nggak sadar kalau makanan kita itu sebetulnya pedas untuk mereka. Padahal menurut kita itu biasa aja. Manis, gudeg aja bahkan ada dulu tamu yang nyebut gila pedes banget kayaknya gudeg. Padahal kita kan manis kan, kayak sirup kalau gudeg. Masih sensitif dengan hal-hal yang pedas lah. Itu apalagi dikasih oseng-oseng mercon ya. Wah, ya. Jeblok. Oh iya, itu selera ya Selera dan kebiasaan. Betul. Ya. Aku jadi pengen tangan sesuatu nih aku wedi sensitif. Oh, nggak apa-apa. Pernah nggak kejadian yang menurutmu itu karena dari kebudayaan juga berbeda ya dengan kebudayaan barat dengan kebudayaan timur, ada kejadian yang ya menurutmu ini bukan kebudayaan kita ini? Oh iya, sering ya. Awal-awal itu kalau lihat orang yang ngambung-ngambungan itu gimana gitu kan. Bukan hanya di hostel tapi memang di tempat umum seperti di pantai, di candi kayak gitu. Tapi lama-lama terbiasa melihat kondisi seperti itu. Oke, kamu menyikapinya gimana, Bang? Secara profesional, maksudnya ketika saya nyetir misalnya di belakang seperti itu, maksudnya harus saya jadi driver yang baik, maksudnya apapun kondisinya, tidak boleh shock melihat kejadian itu, nanti terbiasa. Justru kalau kita masih kelihatan shock itu masih kelihatan kita amatir untuk terjun di dunia itu. Dan mereka jadi gak nyaman juga ya? Betul, Ya. betul. Dan itu kan saya yakin juga kejadian yang seperti itu kan maksudnya mereka akhirnya juga mungkin ya untuk yang awal-awal mungkin mereka belum tahu bahwa ternyata di Indonesia hal-hal seperti itu tuh nggak lazim. Oh ya. Nggak lazim. Terus kemudian setelah beberapa waktu mereka stay mungkin mereka juga akan ngerti sendiri ya. Iya betul. Jadi kalau pelancong dari Eropa biasanya mereka juga sedikit banyak belajar dulu, sinau dulu lah. Maksudnya sebelum apa hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia dan yang boleh dilakukan itu berbeda kan. Ya, Misalnya di Malioboro cium-ciuman, nah itu mereka pasti udah tahu rule kayak kebiasaan seperti itu aneh di Indonesia. Mereka juga sedikit banyak belajar sih. Pernah nggak ada tamu di sini yang bermasalah dengan itu? Maksudnya mereka melakukan itu dan kemudian ada masalah dengan mungkin penduduk sekitar terus dia cerita ke kamu atau gimana gitu? Nggak ada sih. Kalau itu kan hal yang privacy juga mereka nggak sembarangan. Maksudnya nggak
serobot itu ya enggak juga. Maksudnya kalau yang kita sering menemukan kasus itu yang dia bawa minuman ditenteng gitu kan. Oh, di luar negeri enggak ada masalah kan, botol bir ditenteng ambil jalan-jalan masuk sini. Nah, biasanya kita kasih tahu dengan pemahaman kita ada di dalam wilayah keraton, kita ada beberapa rule aturan yang memang itu terikat dengan warga setempat, yaitu kurang baik. Biasanya kita kasih tahu kalau minum silakan tapi di Prawiro Taman, tapi untuk di sini nggak boleh untuk. Karena kan ini lokasi tempat ini kan itu bisa dibilang di tengah perkampungan ya. Betul. Di tengah perkampungan dan itu tadi saya bayangin tamu ada ya mungkin buat dia biasa aja. Iya biasa aja, betul. Cuman untuk kita itu bukan hal yang hal yang biasa. Hal yang biasa. Iya. Dan ada nggak yang ketika kamu bukan ditegur ya, tapi dikasih tahu itu terus responnya kurang mengenakan gitu? Rata-rata sih mereka manut aturan kita. Oh gitu, sangat biasanya mereka merasa minta maaf ya, kita nggak tahu gini. Tapi ya kalau yang ngeyel sekali, dulu kita ada beberapa divisi yang bisa bahasa Spanyol, kemudian bahasa China, sama satu lagi yang bisa bahasa Perancis. Kalau yang bahasa Perancis kan itu dari ownernya sendiri karena orang Perancis kan. Kadang ada tamu yang mereka bahasa Inggrisnya kurang, kemudian kita kasih pemahaman itu nggak nyampe, tiba-tiba bedugal. Ya. Itu karena miskomunikasi ya itu ya. Nah, biasanya itu dikasih tahu sama orang yang bisa native language-nya, yang bisa bahasa ibunya mereka. Itu kan lebih nyampe maknanya kan. Misalnya kita di Mas Doni misalnya dikasih tahu dengan cara bahasa Jawa yang halus, mungkin lebih nyampe ke sini kan. Seperti itu. Iya. Berarti banyak juga ya, banyak orang Eropa yang tidak bisa berbahasa Inggris juga. Banyak sekali. Kalau kita kan stigma kita anggar kulitnya putih, bisa bahasa Inggris padahal banyak sekali, terutama orang Perancis, Spanyol, Itali, kemudian satu lagi Jerman, kadang Belanda juga. Kadang dia bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus. Seperti itu. Iya. Tidak semuanya bisa bahasa Inggris ya? Iya, betul. Orang-orang bule itu tidak semuanya lancar bahasa Inggris. Yang tidak bisa itu banyak. Banyak sekali, lucu toh. Karena sebetulnya frame kita melihat bule itu tolak ukurnya film. Artinya dia lancar bahasa Inggris, banyak sekali yang tidak bisa bahasa Inggris. Ya terutama negara-negara itu tadi. Ya, kamu sendiri, kamu bisa menguasai berapa bahasa, Bang? Aku tuh semuanya belajar ya. Bahasa Inggris juga nggak bagus. Tapi dulu pernah belajar bahasa Spanyol, tapi godaannya lebih besar, akhirnya malas. Angel nggak bisa. Angel nggak sih bahasa Spanyol? Kalau bahasa Spanyol itu lebih jelas ya, maksudnya apa yang tertulis itu sama diucapkan. Yang paling sulit kan bahasa Prancis, ditulis tapi suaranya beda. Bonjour kok jadi bonjour. Lebih sulit lah maksudnya kalau bahasa Prancis. Apa yang ditulis berbeda dengan yang diucapkan, seperti itu. Pengalamanmu banyak ya. Yang masih belajar. Dan ada satu pengalaman ajaib ini. Pengalaman ajaib awal-awal kamu ditelepon sama Mas Hari. Oh iya. Itu termasuk agak mistis sih. Kalau saya boleh over ya, pede lah maksudnya saya gitu. Jadi ketika akhir tahun 2018 itu saya setelah pulang ke rumah, kemudian di sana punya aktivitas jadi kasarnya asisten lah ya, maksudnya orang tangan kanan salah seorang musisi namanya Iman El Hakim atau Kang Iman Ule. Kebetulan beliau juga sangat suka dengan orasi-orasinya Mbah Nun, kemudian dan kreativitas Kiai Kanjeng tentunya. Tapi dia lebih banyak di Jawa Barat gitu. Saya pernah beberapa bulan lah, kemudian ditelepon Mas Ari Blotong sekitar bulan September atau Oktober lah.
nanti ke Jogja ya bantuin Kiai Kanjeng katanya. Bantuin apa Pak, ngekru apa gimana? Ya pokoknya datang aja dulu maksudnya. Itu yang nelpon kamu itu Mas Ari Blotong. Aku kan nggak bisa nolak karena di satu sisi saya punya hutang budi sama Pak Mas Ari Blotong karena waktu kuliah saya sering di tempatnya. Bisa dibilang anaknya ya. Bisa dibilang anaknya Mas. Anaknya Mas Blotong ini. Itu awalnya ditelepon, kemudian memutuskan saya pada suatu malam itu ya udahlah berangkat ke Jogja lagi untuk nemuin orang tua, maksudnya orang tua saya kan Mas Ari Blotong itu orang tua di sini ya di Jogja. Pertama berangkat terlalu santai, udah kelewat bisnya, ya udah tidur lagi satu malam, besoknya nyegat bis lagi kurang lebih setengah 8 atau jam 8 malam lah. Bis itu datang, saya duduk di kursi yang sesuai tiket saya. Lah kok tiba-tiba dari sekian musik yang ada di bis itu, bisnya kan nyetel lagu-lagu nostalgia, pokoknya kan supir bisnya udah bapak-bapak ngono, pasti selerane Pance Pondang ngono kuwi. Lah kok dari sekian banyak lagu-lagu nostalgia yang keluar ilir-ilir. Ilir-ilir versinya Kakak. Iya. Itu. Betul. Plus ininya apa? Video klipnya. Original video klip yang itu. Yang ada Mbah Nun yang apa ya? Allahumma gfir lana yang di atas mimbar itu loh. Iya. Ya saya merasa pede ya ini. Loh, kok kayak diundang. Kok aneh banget itu. Pas duduk mobil jalan masuk lagu itu. Akhirnya saya terlalu pede itu. Aduh, mana ini? Rasanya gimana waktu itu? Iya seneng campur bingung kok dari sekian randomnya lagu-lagu nostalgia kok nyelip lir-ilir pas momennya di situ lagi pas. Padahal kalau logikanya si sopir itu bisa saja kalau dia nggak suka dengan lagu itu dia kapan aja bisa di skip. Iya kan? Betul. Iya kan? Bisa aja dicari lagu yang lain. Betul. Ya. Itu sih yang apa namanya? Yang hal yang paling buat saya berkesan, tapi emang saya nggak speak up di mana-mana di orang-orang tertentu kayak ke dan Doni. Ini kalau boleh saya menambahi ya. Lagu-lagu Kiai Kanjeng itu kan juga banyak ya. Betul. Nah, dan ilir-ilir ini menurut saya adalah satu-satunya lagu yang sangat-sangat monumental buat Kiai Kanjeng. Kenapa harus lagu itu juga kan? Iya betul. Ya. Itu juga termasuk salah satu maskot katakanlah gitu ya. Maksudnya. Lagu yang sangat monumental. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu ilir-ilir itu, ada notasi yang itu sangat-sangat nempel gitu ya. Dong 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 dong. Next episode kita bahas itu dengan orang yang mengkreasikan itu, yang mempunyai ide itu. Siapa? Kita tunggu. Siap. Gitu. Ya, betul. Kamu bisa ikut loh kan? Okay. Untuk next episode ini, temenin saya. Oke ya, boleh ya. Siap. Ya, mungkin ada sebelum kita pamit ada sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman. Apa ya? Yang jelas ya jaga kesehatan, karena kesehatan itu investasi yang paling mahal. Kalau udah sakit kita udah fokusnya untuk sehat, bukan aktivitas yang lain. Seperti itu. Sangat bijaksana. Untuk teman-teman jamaah terutama. Sangat bijaksana sekali. Usia sama ininya beda jauh. Ya, teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Novan, dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari cerita Novan, pengalaman Novan tentang apa yang sudah dia jalani selama ini. Dan saya pribadi juga banyak belajar dari beliau. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang atau pendapat atau apapun itu bisa tulis di komen. Terus ikuti terus Kakak Vlog, Kakak Sinau bareng. Oke. Nah, ikuti terus dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu aja. Sama seperti Novan, pesan saya juga tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan. Oke?